それなら説明がつく。 Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film dari Shun Oguri atau yang lebih dikenal dengan Genji. Dan film ini berjudul Detektif Conan Live Action. Di film ini menceritakan di mana Genji akan menjadi seorang detektif SMA. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dimulai saat Shinichi Kudo masih belum menjadi Conan. Saat masih SMA yang pada saat itu, Shinichi sedang jaya-jayanya karena terkenal dengan julukan detektif muda SMA yang sering memecahkan beberapa kasus bersama pihak kepolisian. Selain itu, dia terkenal juga karena wajah tampan dan kecerdasannya. Ran Mori adalah teman terdekatnya semenjak mereka masih kecil. Dia ahli seni bela diri, meski terlihat samar, tapi mereka saling menyimpan perasaan. Cuma kadang Shinichi nggak peka dan sok cuek pada si Ran. Saat ini dia sedang menebak celana dalam yang dipakai oleh Ran, sehingga membuat Ran tersipu malu. Tak lama kemudian, datang Sanoko, seorang wanita teman dari mereka berdua. Ini adalah Kogoro Mori, ayah dari Ran, dan juga seorang detektif yang merasa tersaingi karena Shinichi yang lebih populer daripada dirinya. Singkat cerita, sekolah Shinichi akan mengadakan dharma wisata. Pada awalnya, Shinichi malas untuk ikut, namun dia mendapatkan surat tantangan dari seorang misterius yang akan menculik salah satu temannya, yang membuat Shinichi harus menjaga teman-temannya. Akhirnya mau tak mau Shinichi pun ikut acara tersebut. Dalam perjalanan, terlihat orang-orang yang mencurigakan. Shinichi pun memperhatikan tiap-tiap orang yang mencurigakan menurutnya. Sampai-sampai saat diajak foto oleh Ran, dia terlihat cuek bebek. Dalam kapal itu, ada pengemudi kapal yang bernama Kapten Azuma, lalu Minamida, dan ada pemandu wisata yang bernama Mai Nishida. Lalu di sana juga ada Pak Guru yang bernama Shingo. Beberapa saat kemudian, ada suara jeritan dari seorang wanita. Shinichi pun bergegas ke arah suara, dan ternyata itu adalah Sanoko yang sedang mabuk laut. Akhirnya Sanoko pun dirawat di ruang istirahat. Dengan centilnya, dia berharap Minamida untuk menemaninya. Tetapi malah Ran dan Shinichi yang menemaninya. Sanoko juga diberi obat oleh Mai, supaya mualnya hilang, dan bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, setelah Shinichi keluar dari ruangan Sanoko, dia dihampiri oleh Ran yang khawatir dengan sikapnya yang aneh. Dan tak lama setelah itu, ada suara seperti ada barang atau seseorang yang menceburkan diri ke air. Semua orang yang mendengarnya pun panik, dan Shinichi pun cepat-cepat pergi ke sana. Dan di sana terlihat ada bando yang biasa dipakai oleh Sanoko. Shinichi pun semakin khawatir kalau Sanoko akan diculik oleh seseorang yang mengirim surat tantangan kepadanya. Setelah dilihat di kamarnya, ternyata Sanoko sudah tak ada. Shinichi kemudian mencari-cari sesuatu, siapa tahu ada petunjuk tentang hilangnya Sanoko. Dia mencari ke sebuah ruangan bersama dengan Ran. Namun semua peti yang dibuka oleh Shinichi maupun Ran, tak ada apa-apa alias kosong. Orang-orang pun dibuat gempar dengan kejadian hilangnya Sanoko. Setelah itu kapal pun berhenti, dan semua orang yang terkait diinterogasi oleh pihak kepolisian. Shinichi yang merasa kalah dengan tantangan itu, membiarkan dirinya kehujanan dengan mental yang sedikit terguncang. Saat itu datang Ran yang dengan sangat perhatian membawakan Shinichi sebuah payung. Kemudian tim yang mencari Sanoko menemukan seperangkat alat selam yang diduga adalah milik penculik Sanoko. Setelah itu Shinichi mendatangi tempat kepolisian yang sedang merapatkan kasus Sanoko. Dia ingin bergabung dalam penyelidikan itu, namun kepala kepolisian menolaknya mentah-mentah. Kemudian Shinichi hanya menanyakan
berapa jumlah tekanan tabung gas si penculik yang ditemukan oleh kepolisian. Dari situ diketahui bahwa tekanannya adalah 180. Dan Shinichi mulai merangkai semua petunjuk untuk mengungkap misteri penculikan Sanoko. Pak Mori yang ditelepon oleh Ran putrinya juga akan ikut andil dalam kasus ini. Meskipun biasanya dia akan ribut-ribut sendiri dan mengganggu pekerjaan Shinichi. Kemudian pada suatu malam, Shinichi ditelepon oleh sang penculik dan mengatakan bahwa dia akan menculik satu lagi teman Shinichi tepat pada jam 12 besoknya. Setelah itu Shinichi pun mencari sebuah petunjuk. Karena Ran khawatir, maka dia juga menemani Shinichi untuk mencarinya. Di kapal, dia menemukan bahan peledak yang digunakan oleh sang penculik untuk membuat sebuah barang jatuh ke dalam air. Di sela-sela itu, Shinichi akhirnya mengaku kepada Ran bahwa sebenarnya dia mendapatkan surat tantangan oleh seseorang yang menyebabkan Sanoko diculik. Ran pun sedikit marah kepada Shinichi, namun setelah dijelaskan bahwa jika dibiarkan, maka akan menjadi lebih buruk lagi. Mendengar itu, Ran pun mulai mengerti. Ran ini adalah gadis yang sangat peduli kepada teman-temannya, khususnya bagi orang yang sangat ia cintai. Dan akhirnya tibalah waktu akan dilakukannya penculikan kedua. Semua siswa dikumpulkan dalam suatu ruangan yang dijaga ketat oleh para polisi. Bahkan Pak Mori juga datang ke sana dan menyuruh Shinichi untuk menjaga Ran. Sebelum itu Ran mendapatkan sebuah surat dari seseorang dan ada sebuah kunci dalam surat itu. Semua orang mulai waspada. Shinichi masih menerka-nerka siapa pelaku sebenarnya. Apakah Kapten Azuma, Minamida, ataukah Pak Shingo yang terlihat aneh dan mencurigakan, atau bahkan bisa jadi Mainishida. Sementara itu di luar, Pak Mori berjaga-jaga bersama para polisi yang ada di luar. Kemudian dia menemukan gadis cantik yang tak lain adalah Mainishida. Dan begini ekspresinya saat bertemu wanita cantik. Beberapa saat kemudian, datang Kapten Azuma dan Minamida. Mereka pun berkenalan. Saat-saat yang menegangkan pun tinggal hitungan detik. Saat jam menunjukkan jam 12, tiba-tiba listrik mati. Dan beberapa saat kemudian, Ran sudah menghilang dari ruangan yang dijaga sangat ketat itu. Shinichi pun kebingungan dan mencari-cari Ran hingga memeriksa semua pintu yang terkunci. Dia keluar dan masih tak menemukan di mana Ran. Hatinya hancur dan merasa kecewa juga merasa bersalah. Pak Mori yang menunggu di luar bertanya kepada Shinichi siapa yang telah diculik. Dan saat Shinichi mengatakan bahwa yang hilang adalah Ran, dia pun langsung memukul Shinichi dengan kekecewaan yang mendalam. Setelah itu Shinichi ditelepon oleh sang penculik dan mengatakan bahwa dia memasang bom di tempat Ran dan Sanoko disekap yang akan meledak pada jam 12 tengah malam nanti. Jadi Shinichi harus menemukan mereka berdua sebelum tengah malam. Di dalam ruangan, Pak Mori mencurigai Kapten Azuma sebagai tersangka. Setelah itu Shinichi dan Pak Mori bergegas menemui Kapten Azuma dan hal yang tak terduga pun terjadi. Di dalam kamarnya, Kapten Azuma sudah mati bundir. Dan di mejanya ada kertas bertuliskan, "Aku adalah sang penculik." Saat Pak Mori sibuk sendiri, Shinichi menemukan sebuah petunjuk di balik surat itu. Dan dia bisa menyimpulkan bahwa Kapten Azuma bukanlah sang penculik. Di sisi lain, Ran dan Sanoko yang disekap berhasil membuka ikatan mereka. Melihat Ran yang begitu percaya kepada Shinichi membuat Sanoko sedikit iri karena dia masih jomblo. Diketahui, Ran dan Shinichi mempunyai hubungan yang sangat spesial meski tak saling mengungkapkannya. Lalu di saat itu, Sanoko pun merasa putus asa setelah melihat bom waktu di meja. Akhirnya Ran menendang pintu ruangan itu dan berhasil membuat lubang pada pintu. Namun sayang kakinya harus cedera. Setelah melihat keluar, ternyata tempat itu berada di lantai atas sebuah gedung. Karena Ran tidak bisa bergerak, akhirnya Sanoko yang turun dan keluar dari sana untuk mencari bantuan, khususnya kepada Shinichi.
Namun yang terjadi malah Sanoko bertemu dengan sang penculik dan dia ditinju bagian perutnya hingga terkapar. Sementara itu para pihak kepolisian masih dalam proses penyelidikan kematian Kapten Azuma. Pak Mori kaget setelah melihat barang bukti yang berupa surat dari sang penculik sudah lenyap dari meja, yang ternyata surat itu dibawa oleh Shinichi. Shinichi secara berkala menghubungi Inspektur Megure yang selalu membantunya dalam setiap kasus. Dan Inspektur Megure percaya pada kecerdasan Eikichi. Setelah itu, Shinichi memeriksa kembali ruangan yang pernah dia periksa bersama dengan Ran. Dia mencurigai sesuatu dalam ruangan itu dan ternyata benar. Dia menemukan pecahan kaca dalam sebuah peti dan menemukan penjelasan akurat tentang kasus penculikan Sanoko dan Ran. それなら説明がつく。 Dia juga mendapat informasi dari Inspektur Megure yang membuat Shinichi semakin mantap dan sangat yakin. Pelakunya pun sudah diketahui oleh Shinichi dan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Kebenaran selalu hanya ada satu, dan begitulah prinsip yang selalu Shinichi pegang. Waktu bom meledak tinggal 1 jam, dan Shinichi bergegas ke sebuah tempat yang diyakini adalah tempat Sanoko dan Ran disekap. Setelah sampai di sana, dia bertemu dengan Mai Nishida. Shinichi langsung meminta Mai untuk mengembalikan Sanoko dan Ran, tetapi dia masih sok polos dan masih tak mau mengaku. Hingga akhirnya Shinichi menjelaskan semua kejadian penculikan Sanoko dan Ran, yaitu saat Sanoko di ruang istirahat, Mai memberinya obat tidur yang membuat Sanoko tidur gak bangun-bangun. Sebelum itu, Mai sudah mempersiapkan barang yang akan dijatuhkan ke air dan meletakkan seperangkat alat selam di hutan yang jaraknya tak jauh dari sana, sehingga membuat orang-orang berpikir pelakunya membawa Sanoko lewat jalur air. Setelah itu Sanoko disembunyikan di sebuah peti yang tertutup oleh kaca, sehingga saat dibuka oleh Ran, dia tak menemukan apa-apa. Padahal nyatanya Sanoko berada di bawah kaca tersebut. Lalu saat orang-orang pada panik, dia benar-benar membawa Sanoko. Untuk penculikan Ran, Mai mengirim sebuah surat ancaman agar dia menyelamatkan Sanoko yang tak lain adalah sahabat tercintanya. Dan juga dia diberi kunci cadangan agar bisa keluar dari ruangan itu. Dan begitulah Shinichi mengungkapkan semua trik yang telah dilakukan oleh Mai. Lebih lanjut lagi Shinichi mengatakan bahwa motif sebenarnya Mai melakukan semua ini adalah dendam kepada Shinichi yang membuat pacarnya masuk penjara. Kemudian dia menodongkan pistol ke arah Shinichi dan membawanya ke tempat Ran berada. Mai ingin membunuh Shinichi dan Ran juga bundir nantinya karena merasa hidupnya hampa tanpa kekasihnya, dan ternyata kekasihnya itu sudah mati di penjara. Sementara itu bom waktu tersisa beberapa menit saja. Untungnya saat itu datang Pak Mori yang melemparkan bola ke dalam ruangan itu dan ditendang oleh Shinichi ke arah Mai. Pistol pun akhirnya dipegang oleh Shinichi dan Mai pun hanya bisa menangis. Bom waktu tinggal beberapa detik saja. Kemudian Shinichi mengambil bom itu dan melemparkannya ke atas. Kemudian ditendangnya dengan bola sehingga bom itu meledak di atas. Akhirnya kasus pun terpecahkan. Mai sebagai tersangka akhirnya ditangkap oleh polisi. Sanoko pun ditemukan dengan selamat, sedangkan Ran dirawat di rumah sakit karena cederanya. Di akhir cerita ini adalah sebuah kejadian yang akan mengubah nasib Shinichi Kudo. Setelah beberapa lama dirawat, akhirnya Ran pun sembuh dan mengikuti kejuaraan karate. Dan sesuai janji Shinichi kepada Ran, jika dia menang dalam kejuaraan itu, dia akan diajak ke tempat wisata Tropical Land. Di sana Ran dan Shinichi menghabiskan waktu bersama. Akan tetapi, saat itu Shinichi dijebak dan malah dibuat pingsan oleh organisasi rahasia. Lalu dia dikasih obat yang membuat tubuhnya mengecil. Sejak saat itulah dia dinamai Conan. Kali ini Shinichi berubah menjadi anak-anak karena dia diberi obat yang bernama Apateik 4869 oleh organisasi hitam. Dia akhirnya menyamarkan diri dengan nama Edogawa Conan. Ini adalah gin dan vodka.
Mereka berdua adalah anggota organisasi hitam yang telah membuat Shinichi menjadi anak-anak. Sekarang ini mereka mengincar seorang wanita yang bernama Shiho Miyano atau dikenal dengan julukan Cherry, seorang ilmuwan organisasi hitam yang keluar dari organisasi itu karena sebuah alasan. Di sebuah hotel milik keluarga Sanoko sedang mengadakan acara penghargaan Putri Jepang atau Miss Japanese. Semuanya datang ke acara tersebut, termasuk Ranmori, lalu juga Shinichi yang sudah menjadi Conan. Dan ini adalah Profesor Agasa, teman Ran dan Shinichi semenjak mereka masih kecil. Dan ketika Shinichi berubah menjadi anak-anak, Profesor Agasa lah yang dipercaya Shinichi untuk mengurus semua keperluannya, termasuk menyekolahkan Shinichi di SD Titan. Dia juga membuat alat-alat yang dipakai oleh Conan. Dan wanita imut ini adalah Ai Haibara, yang mempunyai nama asli Shiho Miyano. Nama Haibara adalah nama samaran yang diberikan oleh Profesor Agasa saat mengetahui bahwa dia adalah ilmuwan yang sedang dikejar oleh organisasi hitam. Mereka semua sedang menikmati acara dalam hotel tersebut. Tetapi Pak Mori tak bisa hadir dalam acara itu karena sebuah kecelakaan konyol yang membuat kakinya cedera karena terlalu bersemangat untuk menghadiri acara tersebut. Sesaat sebelum dimulainya acara Miss Japanese, seorang wanita yang akan menjadi Miss Japanese yang bernama Karen menerima sebuah surat ancaman dari seseorang yang tadi kenal, dan surat itu cukup meresahkan. Setelah itu ketika di meja jamuan, Ran mencoba untuk menghubungi Shinichi dengan harapan dia bisa membantunya untuk memecahkan surat misterius yang meresahkan itu. Kemudian Conan dan Haibara memakan sebuah kue yang diberikan oleh Sanoko. Ternyata kue itu mengandung zat kimia yang bisa mempengaruhi keadaan fisik tak normal dari mereka berdua. Mereka berdua pun lari ke kamar ganti. Conan di ruang ganti pria, sedangkan Haibara di ruang ganti wanita. Ini adalah kakak perempuan Karen yang juga menjadi manajernya. Namanya adalah Mimi Kotobuki. Dan dua gadis ini adalah saingan dari Karen. Mereka berdua bernama Sumiko dan Kiyomi Kawata. Dan ini adalah ketua komite yang bernama Daigo Miura. Setelahnya kita diberitahu kalau Karen ini punya sifat yang sombong setelah menjadi pemenang Miss Japanese. Dia meremehkan semua orang, bahkan kakaknya sendiri dan mantan pacarnya yang sekarang menjadi sutradara panggung yang bernama Soichi Amano. Setelah pembukaan oleh runner-up, persiapan selanjutnya adalah pertunjukan permainan piano yang akan dipersembahkan oleh Karen. Sementara itu Conan dan Haibara sudah kembali ke tubuh dewasanya. Haibara yang berada di ruang ganti wanita memakai pakaian seadanya, sementara Shinichi dibawakan pakaian oleh Profesor Agasa. Haibara yang sangat cantik dan mantap membuat Profesor Agasa terkesima dan seperti tidak percaya kalau dia adalah Haibara kecil yang selalu bersamanya. Dia sekarang menjelma menjadi Haibara yang cakep dan terlihat seperti Miss Japanese. Setelah itu Shinichi menyelidiki tiap-tiap kamar di hotel untuk mencari petunjuk tentang surat misterius yang ditunjukkan kepada Karen. Di sela-sela penyelidikannya, dia ditemukan oleh Ran di dalam lift yang langsung memeluk Shinichi dari belakang saking kangennya. Dengan berlinang air mata, Ran mencurahkan isi hati terdalamnya kepada Shinichi. Dan yang terjadi setelah itu adalah kemudian para kru yang sedang mempersiapkan panggung, mereka kebingungan mencari keberadaan Karen yang tak kunjung ditemukan. Bahkan Mimi sampai menuduh Daigo telah menculiknya, yang saat itu Shinichi juga berada di sana. Lalu dia pun memeriksa kamarnya, sekaligus memeriksa kamar Karen, namun dia tak menemukan petunjuk apa-apa. Di menit-menit sebelum jam pertunjukan, dan saat semua orang panik dengan menghilangnya Karen sebagai bintang utama dalam acara ini, sementara itu para tamu undangan sudah siap untuk acara intinya. Tiba-tiba salah satu kru melihat Karen yang sudah nampak batang rambutnya.
sehingga membuat Soichi selaku sutradara panggung merasa lega. Akhirnya pertunjukan sang Miss Japanese yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Tetapi ada yang aneh dalam pertunjukan itu. Tubuh Karen diikat oleh beberapa tali, sehingga dia terlihat seperti boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Para pengunjung terheran-heran melihatnya, dan lebih menakutkannya lagi adalah saat Karen dijatuhkan dengan sangat keras, sehingga membuat pengunjung yang melihatnya berteriak histeris dan berhamburan. Sementara itu di pintu, Profesor Agasa menghadang agar tidak ada yang keluar dari ruangan itu. Saat gawat-gawatnya, tanpa sengaja Hebara terekam kamera yang saat itu sedang menyiarkan acara langsung. Jadi Shinichi menyuruh Hebara untuk segera pergi dari sana, karena dia khawatir organisasi hitam akan segera datang ke sana. Pada waktu Shinichi dan Hebara sedang berbicara, ada Ran yang melihatnya dengan pandangan cemburu. Sanoko yang tidak terima dengan kelakuan Shinichi, dia pun marah kepadanya. Ternyata memang benar, Gin sebagai salah satu anggota organisasi hitam menonton acara itu, sehingga dia tahu bahwa wanita yang selama ini dia cari ada di hotel itu. Kemudian Shinichi mulai melakukan penyelidikan bersama dengan Inspektur Megure. Tetapi Hebara yang disuruhnya pergi malah masih berada di hotel tersebut. Sebagai seorang ilmuwan, Hebara masih penasaran dengan kandungan kue yang dimakannya sehingga membuatnya normal kembali. Saat di dapur, Shinichi menghampirinya dan menyuruhnya untuk secepatnya pergi dari sana. Namun Hebara harus bisa mendapatkan penemuannya dan harus selalu bersama dengan Shinichi. Tiba-tiba mereka berdua terciduk oleh Ran yang semakin cemburu melihat kebersamaan mereka berdua. Kemudian saat Ran bersama Hebara untuk diantar ke Profesor Agasa, tiba-tiba ada orang berpakaian hitam yang akan menyerang Hebara. Namun beruntungnya Ran yang jago bela diri menggagalkan hal tersebut. Hebara pun semakin takut, sementara Ran semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya orang-orang yang tidak mempunyai alibi dikumpulkan untuk diinterogasi oleh Shinichi dan Inspektur Megure. Siapakah pembunuh Karen sebenarnya? Apakah Daigo, Sumiko, Yaomi, Shuichi, atau bahkan kakaknya sendiri yaitu Mimi? Setelah itu Shinichi masih mencari bukti dan petunjuk yang akurat untuk menemukan pembunuhnya. Lalu dia meminta kunci kamar Karen kepada Sanoko untuk mengeceknya. Sementara itu, Gin dan Vodka sudah mulai bergerak untuk membunuh sang pengkhianat organisasi hitam yaitu Hebara. Saat sedang gawat-gawatnya, tiba-tiba Shinichi dan Hebara merasakan sakit di dadanya yang menandakan efek obat itu tak akan lama lagi berakhir dan mereka akan kembali menjadi anak-anak lagi. Saat itu Shinichi harus segera mengungkap pelakunya. Di belakang ruang pertunjukan, Hebara menemukan kejanggalan dan setelah diperiksa, itu adalah bekas noda darah yang artinya pelaku menyeret korban setelah dia meninggal. Dan Hebara juga menunjukkan rekaman ulang kejadian saat sebelum korban dijatuhkan. Rangkaian petunjuk mulai disusun oleh Shinichi. Kejanggalan-kejanggalan yang dia temukan sekarang mulai terungkap, namun lagi-lagi dia merasakan sakit karena akan segera kembali ke wujud semula. Akhirnya Shinichi mengatakan kepada Inspektur Megure untuk segera mengumpulkan orang-orang karena dia sudah tahu siapa pelaku sebenarnya. Setelah itu semua orang dikumpulkan dan Shinichi memulai tugasnya. Secara langsung, dia menunjuk Daigo sebagai pembunuhnya karena dialah yang menulis surat ancaman itu. Daigo pun mengaku bahwa dialah yang menulis surat ancaman itu kepada korban. Namun dia bersikukuh bahwa bukan dia pembunuhnya. Setelah Daigo dibawa pergi, kemudian Shinichi dan Inspektur Megure pergi ke belakang ruang pertunjukan. Dan dugaan Shinichi memang benar. Pembunuh sebenarnya adalah Shuichi Amano. Kenapa begitu? Sebenarnya Shinichi sudah mengumpulkan semua bukti, cuma ada satu lagi bukti yang masih buram baginya. Dan sekarang sudah terjawab dengan pasti. Shinichi mengungkapkan kebenarannya bahwa Shuichi membunuh korban yang tak lain adalah mantan pacarnya di tempat itu. Kemudian karena tak mungkin untuk membawanya ke panggung, kemudian saat itu dia menggunakan 3 kardus chat yang isinya dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi mayat korban. Karena memang Shinichi curiga bahwa korban mati bukan karena dijatuhkan dari atas, tetapi memang sudah mati sebelumnya karena pukulan benda tumpul di kepala bagian kiri. Dan alat untuk memukul itulah
yang sekarang sudah Shinichi ketahui keberadaannya. Pendakwaan Daigo sebagai pelaku pembunuhan adalah salah satu rencana Shinichi untuk mengecoh pelaku sebenarnya. Karena setelah itu, pelaku sebenarnya akan merasa aman karena polisi sudah menangkap pelakunya. Sehingga dia akan memindahkan bukti, yaitu alat yang dibuat untuk membunuh korban. Akhirnya terungkap sudah kasus pembunuhan Miss Japanese yaitu Karen, yang dimana dia dibunuh oleh mantan pacarnya sendiri karena menolak ajakannya untuk balikan. Sekarang tinggal urusan Haibara dan organisasi hitam, Gin dan Vodka. Saat pulang bersama Shinichi, Haibara malah menghilang dan ternyata memang benar, dia kembali ke dapur untuk mengambil sampel bahan kue itu. Saat-saat haru dan sedikit romantis terjadi ketika Haibara merasa ketakutan dan memeluk Shinichi. Namun tanpa disadari ada Ran yang mempergokinya. Hati Ran semakin menjerit melihat perselingkuhan Shinichi dengan Haibara. Kemudian Haibara menjelaskan bahwa dia adalah klien Shinichi yang akan dibunuh oleh seseorang dan tak memiliki perasaan dengan Shinichi. Ran pun percaya-percaya saja. Untuk menetralisir rasa cemburunya, Ran mengajak Haibara untuk berkenalan, dan setelah itu mereka bertiga pergi. Gin dan Vodka semakin mendekati mereka, dan di sela-sela itu, Ran menelpon ayahnya untuk datang ke sana. Kemudian mereka bertiga berlari dan akan menuju ke lantai atas, yang mana nantinya ayah Ran bersama kepolisian akan menjemput mereka. Namun untuk mengulur waktu, Shinichi akan menjadi umpan agar Gin dan Vodka mengejar dirinya. Shinichi juga membuat Ran pingsan dengan alatnya agar Ran tidak melihat saat Haibara menjadi anak-anak. Gin dan Vodka akhirnya mengejar Shinichi sambil menembaknya. Untungnya Shinichi membawa kunci kamar Karen yang diberikan oleh Sanoko. Dia pun masuk kamar dan bersembunyi di dalamnya dengan mematikan lampu. Shinichi dan Haibara akan segera menjadi anak-anak lagi. Kemudian Gin dan Vodka masuk ke kamar Shinichi. Namun Shinichi tak kehabisan akal. Ia menggertak Gin dan Vodka dengan mengatakan bahwa akan ada pasukan polisi yang akan datang. Dan tak lama setelah itu, Pak Mori datang dengan menggunakan helikopter polisi. Dia menemukan Ran dan Haibara yang sudah menjadi anak-anak. Kemudian Haibara mengatakan kepada Pak Mori untuk secepatnya menyelamatkan Shinichi. Dan setelah itu Pak Mori menemukan kamar tempat Shinichi berada. Kedatangan helikopter polisi yang dibawa oleh Pak Mori membuat Gin dan Vodka ketakutan dan mereka berdua pun pergi dari kamar itu. Tapi sebelum itu, dia meninggalkan granat di sana dan tak lama kemudian kamar itu pun meledak. Setelah itu Haibara yang sudah kembali ke bentuk anak-anak, dia selamat bersama dengan Ran yang baru bangun dari ketidaksadarannya. Pak Mori dan yang lainnya menganggap bahwa Shinichi sudah mati. Dan Ran yang mendengar hal itu hatinya hancur karena kehilangan orang yang dia cintai. Namun yang sebenarnya terjadi adalah sebelum granat itu meledak, Shinichi kembali ke bentuk Conan, sehingga memungkinkan dia untuk keluar lewat jalur pembuangan. Dia kemudian menelpon Ran, sehingga membuat Ran bahagia mengetahui Shinichi ternyata masih hidup. Dan pada endingnya, Haibara kembali bersama dengan Profesor Agasa. Sementara Conan alias Shinichi kembali tinggal bersama dengan Pak Mori dan Ran yang selalu merindukan Shinichi Kudo. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.